Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi di acara kursus online gratis Bahasa Mandarin ya. Bersama Iwan Lause ya, atau Ustadz Iwan yang dikenal juga sebagai Ustadz Lima Bahasa. Di sini saya Rian Irawan Haryadi, kita dari komunitas Bahasa Sang Jiwa ya. Ini adalah pertemuan kedua kita untuk kursus Bahasa Mandarin ya bersama Ustadz Iwan, dan kita sudah punya juga materinya yang sudah di-share di WhatsApp grup ya Mas Iwan ya. Baik, silakan dimulai saja. Iwan Lause. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini teman-teman mana nih? Siapa saja ya? Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngobrol bareng, ya, bareng-bareng, dan semoga nanti insya Allah kita akan mempelajari bahasa Mandarin dan pertemuan yang kedua ini. Baik, Mas Rian mungkin bisa di display untuk yang apa ya namanya yang tadi itu kita kelihatannya damer damer atau apa ya itu Mas Rian? Ini yang grammar yang ada di WhatsApp, yang ada di WhatsApp Kok nggak grup ada ya. suaranya Mas Rian? Oh maaf, yang ada di WhatsApp grup Mas Iwan. Ya, Ya, saya coba mana share. ya? Oke, Ya, sebentar. Ini saya share dulu ya. Saya share dulu. Oke. Kita akan lihat materi buat hari ini. Tadi sudah kita share ya sama-sama ya. Nah, ini materinya. Yang mana Mas? Yang Chinese for Beginners, Chinese for Dummies, atau Mandarin Practice for Beginning Mandarin Next Speakers. Nah, ini dia. Mungkin ini yang bagus ya. Yang reading on and writing. Mas Iwan. Oke, save. Oke, Mas Iwan. Yang mana? Wendy ya, oke. Abrams. Chinese in a nutshell, the spoken word. Ya, coba spoken dulu. Getting started with Chinese. Nah, Putonghua. Mas. Oke. Coba Mas di apa namanya? Oke, kita lihat ya. Ketikkan lagi Mas. Oke. Oke, perhatikan. Oke. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Nanti tolong yang saya minta untuk berbicara atau untuk mengulangi, dilihatkan ya wajahnya ya. Nah, nanti saya biar tahu, karena saya sebagai seorang guru ini harus tahu psikologi dari setiap peserta yang ikut ya. Nanti biar enak. Oke, baik, teman-teman. Oh no. Ya, oke, baik. Semua sudah bisa mendengar ya? Ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kita itu mempelajari bahasa Mandarin namanya ya. Bahasa Mandarin itu sebenarnya orang Cina sendiri nggak ada yang tahu.
Ya, jadi ternyata orang Cina kalau kita tanya, kamu tahu bahasa Mandarin? Do you know Mandarin? No, I don't understand katanya. Ya, jadi orang China sendiri tidak memahami apa itu bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang berkembang di luar China. Ya, di Amerika, di Malaysia, di Singapura dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang mereka tidak memahami apa itu Mandarin. Saya pernah bertanya, apakah Anda tahu bahasa Mandarin? Nggak tahu ya. Nah, bahasa yang ada di China itu disebut dengan yaitu Chinese saja. Nah, jadi Chinese, kalau Chinese tahu, oh ini bahasa Cina begitu. Ya, bahasa Cina. Kemudian bahasa China ini juga menjadi perdebatan sekarang ini. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah bahasa ini akan dinamakan bahasa Cina atau dinamakan bahasa Tionghoa. Nah, ini menarik. Nah, pergulatan ini di zaman SBY menarik sekali, sehingga SBY istilahnya memperkuat politiknya dengan istilah memperkuat atau memilih istilah yaitu Tionghoa sebagai bahasa Mandarin atau bahasa China ini. Kemudian hampir seluruh buku-buku yang ada sudah lagi tidak ada Chinese lain gitu, tapi sudah bahasa Tionghoa. Nah, ini karena memang pergulatan panjang sekali Indonesia, sehingga penerjemahan Cina itu kurang bagus dalam tanda kutip sebenarnya. Tapi saya juga pernah bertemu dengan namanya Sun Lao Shi. Ada guru saya namanya Sun. Nah, ini beliau malah mencintai dengan istilah Cina daripada dengan Tionghoa. Nah, karena Tionghoa ini begitu berat katanya secara filologis ya. Nah, sehingga banyak hal, sehingga kita lebih menggunakan Tionghoa daripada menggunakan yaitu bahasa Cina ya. Karena sebuah peristilahatan yang mungkin tahun 98 juga terjadi dan sebagainya, tahun-tahun sebelum juga terjadi lah, sehingga inilah yang menjadi sebuah permasalahan ya. Kemudian yang pertama ini adalah bahasa, biar tahu semua kalau kita ke China maka bahasa China atau Cina ini disebut namanya Putonghua ya. Ini Putonghua, yaitu bahasa Mandarin. Ya, atau disebut dengan Guoyi. Apa namanya? Guoyi. Nah, begitu. Jadi bahasa ini bahasa Guoyi. Nah, nanti kita biar sama-sama enak ini. Jadi terkondisikan, enak. Nah, nanti kita biar menarik. Nah, sehingga orang bisa berbicara Putonghua, ya, bisa berbicara Guoyi, ya. Juga bisa berbicara namanya Hanyu, yaitu bahasa Mandarin. Ya. Nah, itu kalau di Beijing namanya Hanyu, ya. Tetapi kalau nanti ke selatan maka muncul istilah yaitu Zhongwen. Nah, Zhongwen yaitu bahasa Mandarin. Jadi bahasa Mandarin ini nanti Zhongwen atau bahasa Hanyu atau Putonghua atau Guoyi ya. Atau disebut juga dengan Huai. Nah, ini perhatian. Nah, kalau di Malaysia, di Singapura Huai. Nah, ini banyak juga ini istilah-istilah yang digunakan istilah Chinese. Ya, coba kita kita sebut bareng-bareng ini Berna ya. Pertama yaitu Putonghua. Putonghua. Ya, Putonghua. Putonghua. Ya, coba selfie siapa ya tadi ya? Siapa namanya?
Coba Mas Rian, pengen lihat Mas Rian? Siapa yang ikut nih? Oke, Iya, ada Mistia, Ira, iya. Oke, ini oke. Terus kemudian, Salsabila, iya, oke. Bu Ira ini. Bu Ira ada Bu ya? Bu Ira hadir. Ya Pak, hadir Pak. Oke. Oke Lagi Pak, program. Bu, dengar Bu ya? Iya, Oke, dengar Bu tadi. Nah, istilahnya Bu ya. Tadi apa aja Bu istilahnya Bu? baru nyemplung nih, baru masuk. Yang baru kedengeran Bu Tonghua. Chonghua. Iya, Bu Tonghua. Oke. Bu Tonghua. Coba yang lain tadi siapa ya? Kayaknya Mas Rian ada nih Mas Rian nih, Mas Rian. Ya. Mas Rian bahasa Inggris ini, ada Mas Rian bahasa Inggris nih. Oke. Dari Jogja ini. Putong Coba Hua. Mas Rian ini, Mas Rian MC ya, tolong Mas Rian ini ada nih. Ya. Ini Dokter Rian ini, dokter bahasa Inggris beliau. Ada mana nih ya? Itu admin saya, admin saya Ustadz. Admin bahasa Kors. Bukan. Beliau namanya Rian juga ini. Beliau dokter bahasa Inggris beliau dari Jogja. Kelihatannya asal kanton atau Mr. Dev ini apa ya? Ini siapa Mr. Dev ini? Saya Rian bahasa Kors admin Pak Ustadz. Bahasa Kors admin. Yang jadi admin. Bahasa Kors, iya. Mr. Dev siapa nih? Mr. Dev ini. Panggilannya Mr. Dev. Mr. Dev siapa? Nama sampean Mas Rian? Oh bukan, nama saya Ria. Enggak, nih yang Mr. Dev siapa ini coba? Oh mungkin dia panja pendengar aja sih. Enggak. Sebentar ya. Coba, ini tadi ada Mas Rian juga nih, Mas Rian Dr. Rian ini. Apa mungkin Mr. Dev ini mungkin ya? Bukan Pak. Oke, yang bisa bersuara dinyalain aja mic-nya ya. Nggak apa-apa. Silakan yang bisa bersuara. Soalnya ini kursus ya. Bu Salsabila dinyalain aja mic-nya. Bu Ira. Halo? Oh. Bu Salsabila seperti ada kendala Ustadz dari dalam hal. Oke, baik kalau begitu. Soal lagi batuk ini, saya nggak angkat. Oke. Nah, oke ya, kita bahas lagi ya. Nah, jadi tadi bahasa China ini memang tadi banyak peristilahan ini. Ada namanya Putong Hua, ada namanya Kuoi, ya, ada namanya Huai, ada namanya Chongwen, ada namanya Hani, begitu. Nah, ini kondisinya seperti itu. Nah, jadi nanti insya Allah kita mengerti bahwa di sana itu, di China itu ada banyak sekali hal-hal yang nama-nama atau peristilahan bahasa Mandarin. Yang kedua, ini bahasa-bahasa yang lain ini sebenarnya hanya namanya apa ya? Bahasa Fangyen. Apa Fangyen itu? Dialek. Nah, dialek ini. Ya, dialek ini banyak ini. Ya, ini banyak sekali. Nanti yang pertama ini adalah yaitu U ya. Ini bahasa U. Ini bahasa U ini biasa di Shanghai, Southern Anhui, ya. Terus kemudian baru di namanya Zhejiang, ya, dan paling banyak di Zhejiang ini bahasa U. Ya, bahasa U ini, nah, biasanya yang membedakan
bahasa daerah dengan bahasa nasional itu biasanya hanya di fonem saja. Ya, apa namanya? Dulu saya seperti apa ya? Nah, itu nanti di situ letaknya. Nah, ya, jadi bahasa U namanya. Nah, tapi nanti ketika seumpamanya kata muo, itu tahu muo Mas ya. Muo itu namanya bakpao itu kalau di Indonesia. Nah, bakpao itu namanya bakpao ini apa ya, munculnya itu kondisi-kondisi yang apa istilahnya itu kalau di sana dingin itu makan bakpao lebih kuat daripada makan nasi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita makan nasi itu jam 6:30 atau jam 6, jam 10 udah lapar itu apalagi musim dingin ini. Nah, maka mereka mengatakan apa namanya pai pao ya. Tapi kalau kita biasanya mengatakan yaitu mo, itu bahasa dialek gitu ya. Atau bahasa di daerah sana itu u ya. Nah, kemudian bahasanya namanya siang ya. Ini bahasa siang itu bahasa ini bahasa di daerah Mocetung. Tahu Hunan. Mocetung Mas Dian ya? Hunan ini. Waduh. Hunan Hubei ini ya. Ini. Mojedong. Kalau di tengah-tengah itu Hunan Hubei. Tapi kalau di daerah timur, di daerah dekat Beijing namanya Henan sama Hebei. Nah, kalau ini Hu ya, ini He ya. Kalau He itu artinya sungai. Tapi kalau Hu itu artinya apa ya Mas Rian ya? Seperti di Sumatera itu ada apa Mas? Di Medan itu ada apa itu? Yang tambak gitu. Apa? bukan tambak, apa namanya? Bukan. Yang itu loh, yang besar sekali yang banyak meninggal kemarin itu. Tsunami. Bukan tsunami. Maksudnya gempa. Itu yang bukan gempa. Masya Allah, apa namanya? Kolam yang besar itu apa namanya itu? Oh, danau. 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 Oh, Nah, ini kalau Hu itu danau. Hu itu. Jadi Hu itu danau, He itu artinya sungai. Nah, Hunan itu Hu itu danau, ya, Nan selatan. Jadi apa di wilayah selatan ini Hunan namanya. Nah, namanya siang. Ya, terus kemudian yaitu Kan, ya. Kan ini di mana? Pingxi, Anhui, kemudian di Hubei. Nah, ini bukan Hebei tapi Hubei. Hubei itu mirip juga nih sama Hunan Hubei, ini satu apa? Dua provinsi tapi dekat, gitu ya. Nah, kemudian baru Gejia. Gejia ini Hakka. Ya. Gejia ini biasa di mana nih? Hokkien. Yaitu mereka adanya di Guangxi ya, atau in Northern Guangdong ya. Jadi di daerah utara Guangxi atau Guangdong. Guangxi itu di daerah mana itu? Dekat dengan Guangzhou ya. Nah, ini bahasanya bahasa Gejia atau Hakka. Atau bahasanya Guangdong ya, Guangdonghua. Ini Gejia biasanya. Nah, ini biasanya muncul ya Guangxi, Guangdong. Nah, kemudian juga di daerah dekat-dekat Shanghai. Ya. Terus kemudian yaitu apa? Yue. Southern Guangxi. Apa? Southern Guangxi. Nah, sama Guangdong sama Hong Kong. Yue atau Kantonis ya. Kanton ini Hong Kong. Di Hong Kong juga apa? Pakai Hong Kong juga, di Guangdong itu Guangxi juga pakai ini Yue ya. Yue atau Kantonis. Ya, bahasa Kanton. Jadi Gejia itu bahasa Kanton juga, Yue itu Kanton. Kemudian Ming, ya Ming Taiwanese. Ya, Taiwanese ini. Ya. Ming, Taiwanese. Ini biasanya namanya Hokkien. Nah, bahasa Hokkien namanya.
Bahasa Hokkien. Jadi Niming itu bahasa Hokkien. Jadi bahasa Hokkien ini biasanya mulai di Fujian. Fujian Cina paling selatan, kemudian di Zhejiang, terus Guangdong, terus Hainan, sama Taiwan. Nah ini Hainan ini juga lagi punya problem ini sekarang ya. Nah ini menarik sekali. Jadi artinya kita nanti bisa berbicara dengan banyak ini. Nah, cuma saya kemarin setelah mempelajari Hanyi atau Kuoi ya, saya pergi ke yaitu Kantonis ke Yue ini, yaitu bahasa Kanton. Nah ini saya belajar tapi belum sempat mengakuisisi ya, dari nama-nama bahasa ini. Jadi bahasa bahasa Siang, ya, Kan, ya, Kejia, Yue, Min dan sebagainya. Atau Hokkien ini ya. Kalau lagu-lagu biasanya Hokkien nih, sangat banyak sekali. Baik, mungkin ada pertanyaan teman-teman yang lain. Ya, boleh tanya Pak Ustadz? Lause. Ya, boleh silakan. Nah, kalau itu bahasa Mandarin itu apakah fungsinya sama seperti bahasa Indonesianya di sana ya? Jadi kayak di kita kan ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang. Tapi semuanya harus ngerti bahasa Indonesia kan? Apakah Mandarin itu yang disebut Mandarin mereka menyebutnya apa? Putonghua kalau gitu ya? Ya, Putonghua. Ya, Putonghua itu sama tadi yang antum bilang. Itu bahasa Indonesianya. Oh, oke. Yang kita Bahasa pelajarin Indonesianya. Jadi bahasa Putonghua ini bahasa standar nih ya. Bahasa standar. Jadi kalau tadi Padang itu namanya kayak gitu. Atau Siang atau Kan atau Kejia itu di wilayah daerah-daerah itu. Oh gitu. Jadi kalau Xi Jinping Gitu, pidato iya. tuh bahasa Putonghua ya, berarti official tuh. Putonghua, pastinya Putonghua. Official karena memang presiden harus Putonghua. Oke, Iya. siap Ustaz. Harus Putonghua, iya. Oke. Siap, Baik, silakan. lanjut. Masih ada pertanyaan kembali? Cipta. Hokkien, Ya. Kang Zainal. Bahasa- Ya, mangga. bahasa Hokkien, Bahasa Hokkien itu bahasa daerah, Mas ya. Bahasa Hokkien ini tadi seperti di Fujian, ya. Kemudian ada di Xiamen, kemudian ada di Taiwan. Nah, ini yang berkembang, makanya Hokkien ini berkembang. Nah, nanti ya ini Kang Zainal, kenapa kok di Indonesia itu sebagian besar Hokkien. orang-orang Hokkien ya, karena orang-orang Hokkien ini orang-orang miskin, Mas. Miskin? Orang-orang miskin. Nah, kemudian mereka itu kebanyakan karena kemiskinan mereka kemudian naik perahu. Lah, ketika naik perahu inilah memunculkan yang namanya banyak versi begitu. Dulu pertama kali ada yang namanya Chenghe atau Chengho namanya. Nah, inilah yang pertama kali masuk ke Indonesia. Dia seorang kasim, dia seorang prajurit yang sangat luar biasa ilmu pedangnya, ya, ilmu bela dirinya dan kekuatannya. Nah, kemudian datang ke Indonesia dengan bersama muslim-muslim Mas pertama kali. Nah, maka menurut sejarah-sejarah bahwa Chenghe ini membawa sampai yaitu kemana? Yaitu mulai Surabaya, kemudian Semarang, sampai ke Cirebon, dan berbagai macamnya itu muncul pertama kali. Memang orang-orang muslim yang dibawa oleh Chenghe ini. Begitu Mas. Jadi nanti ini gambaran saja. Jadi gambaran kemudian muncullah. Nah, kemudian banyak sekali dulunya adalah masjid yang kemudian dibalikkan lagi menjadi wihara-wihara pada waktu itu. Nah, kemudian pasca selanjutnya yaitu orang-orang yang mereka memang miskin di daerah selatan, kehidupan yang sangat sulit sehingga mereka naik perahu saja bersama keluarga. Nah, kemudian ada yang mati, lah yang hidup itu yang datang ke Indonesia itu. Nah, itu yang bisa selamat tuh sampai di Indonesia. Nah, kemudian mereka di sini sebagian besar bukan muslim jadinya. Karena apa? Memang mereka sebagian besar itu beragamanya adalah mungkin kita bilang animisme dinamisme ya. Jadi masih penyembah roh-roh dan sebagainya. Lah ini memang Konghucu mungkin ya, yang ada Konfusianis. Gimana? Konghucu, Konfusianis. Kalau namanya Konfusius itu sebenarnya hanya
filsafat saja, bukan agama, tetapi nanti ada Konfusius yang menjadi jalan hidup karena bukan ketuhanan, tetapi jalan hidup. Nah, jalan hidup itu ada Konfusius atau Tao Te Ching, nah, yang mungkin mereka nanti menjadi yaitu budaya-budayanya. Nah, seperti mereka istilahnya itu Paling agamanya Buddha ya, Buddhis ya. bukan, agamanya tidak Buddhis, Mas, karena Buddhis ini sebenarnya dari India yang mereka dibawa oleh Buddha Gautama pada waktu itu ke China. Jadi berbeda. Jadi di Cina pun belum tentu orang Buddha karena di sana hanya berasimilasi. Pak Ustadz, kalau Tian itu apa? Tianzu kan bukannya Tuhan ya? Tian. Iya, Tuhan. Ya, nanti kita akan diskusikan. Nah, sebentar Mas Tian ya. Saya Oke. dulu ya. Bentar. Ya, Assalamualaikum. Oke. Baru pengantar dulu ya budaya Mandarin ya, Kang Rian. Ya, banyak nih. Loh, negaranya besar sekali. Ya, Wajar lah. materinya terlalu banyak sedangkan waktunya Mas Iwan terlalu sedikit. Jadi ya kita seminggu sekali ya insya Allah lah sambil berjalan juga. Emang harus proaktif sih. Iya. Lihat aja bukunya yang di-share berapa. Itu. Sony Tapi mungkin nggak belajar bahasa Mandarin tanpa kita mengenal huruf kanji gitu loh. Huruf huruf Cina-nya. Huruf Cina-nya gitu loh. Hanse. Yang pertama kali memang nggak usah belajar tulisan. Yang pertama kali itu speaking malah. Oh ya. Yang pertama kali itu speaking. Jadi nggak usah tidak perlu memusingkan akan tulisan. Karena di Cinanya sendiri banyak orang yang nggak bisa membaca. Percaya apa enggak? Ini serius. Masih banyak yang belum tidak bisa membaca tulisan Hanse. Jadi mereka kalau ingin membaca ya kadang-kadang yang tua-tua tuh minta bantuan anak muda suruh bacain surat atau bacain apa. Gitu. Tapi makin kesini mah udah banyak yang bisa baca gitu. Zaman dulu masih banyak yang nggak bisa baca. Zamannya Mao Zedong masih banyak yang nggak bisa baca bahkan gitu ya. Kanji itu dibacanya Hanse gitu. Hanse ya bahasa Cinanya, kalau di Jepang namanya kanji. Itu. Tapi akarnya sama ya. Akarnya bahasa yang Jepang juga dari Cina ya. Itu Ustadz Iwan akan menjelaskan kalau akarnya tuh dari mana kanji itu ya. Takut salah soalnya. Tapi ini seperti ini Hanse. Hanse itu ada dua. Hanse tradisional sama Hanse modern. Yang simpel ya. Hanse simpel itu yang sudah distandarisasi. Jadi kalau kita lihat tulisan begini, yang ada di berita, yang ada di Microsoft Word, ya itu Hanse simplified. Tapi ada juga Hanse tradisional. Itu Taiwan yang pakai. Kayak gini Jesui ma long. Ini kan makan ini kan kuda. Ini kan kuda nih gitu. Ini Hanse kuda gitu kan. Yang ini yang bisa dibaca kayak gini. Ini mah dihafal. Kita sering membaca kayak begini, nanti juga hafal sendiri Kang Zainal gitu. Ya gini Oke, baik Mas Rian. Ya, silakan lanjutkan. Gini, itu Ustadz, saya mau tanya, kalau di film-film kungfu ya kayak Jackie Chan gitu, Chen Lung, itu bahasanya bahasa Mandarin yang mana? Ya, begini Mas, kalau yang namanya Cheng Lung itu kan nama aslinya ya, jadi Jet Li itu nama Inggrisnya lah ibaratnya begitu. Dan Jet Li ini sebenarnya memakai bahasa Guangdong Mas. Aslinya? Bahasa beliau Guangdong ya, cuma memang ditranslate ke Mandarin Guangdong Hua, yang namanya Guangdong. Bahasa Guangdong. Nah begitu. Dan kemudian gurunya Jet Li, siapa guru Jet Li Mas? Ip Man. Ip Man itu ya. Ip Man itu namanya Yue Wen ini ya. Yue Wen, gurunya Yue Wen ini, ini ya. Nah ini juga Muslim itu, Muslim itu.
Nah, jadi memang di Cina itu sebenarnya banyak sekali Muslim, sekitar 450 ya. Dan alhamdulillah ketika saya di Cina kuliah 3 tahun di sana, saya sambil mengajar di pondok pesantren ya. Namanya di kota Taiyang gitu ya, di kota Tainan gitu. Nah, ini Saya menarik tuh sekali. Tad, pernah ke Ningxia, Tad. Itu ada suku Ningxia. Hui. Suku Hui. Iya, suku Ya, betul. di Ya, Ningxia ya, provinsi ya, Cina Utara betul, itu, perbatasan dengan Mongolia. betul, Itu Muslim itu. betul, ya. Betul. Sangat luar biasa, Mas. Bahkan sangat banyak di Ningxia itu masjid-masjid besar, lebih besar daripada Indonesia Iya. kadang-kadang itu. Besar-besar sekali itu, Mas Zainal. Iya. Tapi Ya, nanti insya Allah kalau Ustaz, nanti tapi insya Allah mau ada nanya, waktu. mereka kan Islam ya, tapi kok beda nggak kayak Uighur ya? Berarti kan Uighur bukan karena agama dong ya? Buktinya banyak orang Islam nggak diapa-apain sama pemerintah Cina sana. Ya nantilah kita bahas. Gitu, Kita oke, belajar oke. bahasa Mandarin dulu ini. Iya. Nanti jadi nyambung politik ya. Iya, oke, baik ya. Nah, semoga nanti ini terkondisikan ya. Oke, siap. Oke, baik. Nanti kita masuk dikit, Mas. Ini masih ada berapa menit, Mas Rian? Masih ada sekitar 20 menit, Pak Ustaz. Tadi karena kita telat. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa. Yuk, selanjutnya kita coba lihat dulu untuk ini hop stop ya. Nah, ini Mas, ini perhatikan ini ya. Ini biar menarik sekali ya. Iya. Jadi begini semuanya, kita ini tidak bisa membaca huruf Hanje, ya, huruf kanjinya Cina itu kalau tanpa yang namanya pinyin, ya, namanya pinyin. Apa itu pinyin tuh? Pinyin, bunyi suara. Iya, pinyin itu adalah huruf untuk mewakili bunyi, ingat ya. Jadi huruf untuk mewakili bunyi Hanje atau kanjinya Cina, namanya Hanje. Paham ya? Contoh kata pau itu sebenarnya hurufnya B. Ya, pau hurufnya B, A, O. Nah, itu hanya mewakili bunyi saja. Jadi tidak ada huruf B-nya itu. Nah, itu tahun 79 dibuat namanya pinyin namanya. Ya, pinyin. Cara melafalkan ke Latin ya, ke Romanjinya ya. Ya, ke Romajinya. Jadi tidak bisa. Jadi kalau di Cina tanpa mengerti pinyin, kenapa? Karena langsung dibunyikan oleh orang tuanya. Nah, sehingga tadi menarik sekali. Nah, sehingga kita membutuhkan namanya pinyin. Nah, untuk bisa membaca apa itu bunyinya. Jadi Ustadz ini manggilnya bukan Beijing tapi Beijing ya. Ya, itu kalau sebenarnya kalau kita Beijing tetap Beijing. Ya, tetapi biasanya itu dibaca Beijing, gitu. Kemudian nanti kadang-kadang Beijing, nah begitu. Itu Ya. Cinanya. Nah, Cinanya Beijing. Makanya dulu packing ya. Iya, dulu Peking ya, Peking. Nah, dulu Beijing Peking ya itu. Peking namanya ya. Nah. Tuo D. Oke. Oke, baik ya. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari namanya pinyin ini biar bisa membaca. Baik, yuk kita coba ya. Nah, kita mulai dulu aja dari P, B, M, F ya. B, B, M, F. Kita baca bareng ya. P, ya, P, Oke. Huruf B tanpa ada angin yang keluar dari mulut. Ya, lah itu ya. Kemudian huruf P dibaca PH. Anginnya keluar. Huruf ini dibaca Ya.
Ya. Fe. Pe. Shi. Terus. Pe. He. He. Ya. Me. 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 Bo. Me. Fe. 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 F. Fe ya. Fe. Kan? Fe. Pe. Fe. Fe. Pe. Fe. Tu. Pe. Fe. Me. Me. Fe. Fe. Iya, pe me fe ya. Pe Fe. me fe. Fe. Ini nggak urut abjad ya? Oke. Ustaz. Fe. Bukan, itu bukan abjad. Ini namanya pinyin, bukan abjad. Oh iya. Pinyin, hurufnya P P M F. Oh, siap. Oke. Yang kedua D sampai L. Oke, perhatikan. Diikuti. Te, Te. 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 ya. D dibaca T, Te. Te. ya. T dibaca TH. Te, Te. Don. Te. ne, Ne. ne, Ne. Ne. le. Le. Oke, Bu Ira coba. Bu Ira. Te. Te. Bukan dari awal Bu. Pe, me, fe. Te, ne, le. Pe. Me. Fe. Oke, Bu Ira. Pe. Ya, Me. ya. Fe. Te. De. De. Te, Te. te, Te. Te. te, ne, Le. ne, Le. le. Oke, Le. baik. Sejenal. Ya, Le. betul Ustaz. Pe. Hmm. Pe. Me. Oke. Fe. Te. Te. Ne. Le. Oke, baik. Ustaz Mistianing sih. Pe. Pe. Me. Fe. Te. Te. Ne. Le. Ulang lagi. Cai so ipian. Pe. Pe. Me. Fe. Te. Te. Ne. Le. Oke, jadi begitu ya. Ada yang lain yang masih belum membaca? Coba. Mas Rian, coba terlihat Mas. Kayaknya gimana Mas ini? Pe. Pe. Me. Fe. Ya. Te. Te. Ne. Le. Loh, oke, baik. Ini yang asal konten siapa Mas Rian? Apa ya? Asal konten siapa? Asal konten dari saya. Oke. Bu Ira, Bu Mistri, siapa lagi ya? Bukan, Salah satu asal nggak konten bisa bukan ya? saya. Asal konten nggak ada suaranya ya. Oke, penyimak aja. Oh ya, nggak ada suaranya. Salsabila Berita Zainal. Ya, oke, 6 ya. Kita ini kan ya. Oke. Coba sekarang kita waktunya karena pendek ya. Kita mulai greeting ya. Kita mulai tadi ada pe, me, fe, te, ne, le. Oke, siap ya? Oke, siap. Kita kondisikan sekarang ya. Siap. Oke, biar kita fix ya. Kita biar enak nih ya. Oke. Kita kondisikan ya. Ikut saya ya. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ya, bareng semua. Ni hao. Ni hao. Oke, Bu Ira. Ni hao. Ustaz Mistianing sih. Ni hao. Ustaz Rian, Mas Rian. Ni hao. Ustaz Zainal. Ni hao.
anu Ustaz, turun naik Ustaz. Ni hao, ulangi. Ni hao. Oke, han hao. Oke. Pas Ustaz Jenal ya. Jadi gitu ya, ni hao. Oke, bareng ya. Ni hao. Ni hao. Oke, ni hao. Ini biar jelas ya, ni hao ya. Oke. Sip ya. Sekarang kita ni hao itu artinya halo Bu ya. Jadi kalau kita bertemu kita bilang ni hao. Ya, harus jelas dan jangan cepat-cepat karena kita orang asing. N ya, bukan M ya, Tad. N ya. Ni hao. N. Ni. Ni Ni hao. hao. Ya. Oke, betul. Ni hao. Betul ya. Nah, jawabannya ni hao ya. Oke, coba Bu Ira. Ni hao. Jawabannya? Ni hao. Oke, Bu Misti. Ni hao. Ni hao. Ustaz Zainal. Ni hao. Ni hao. Nah, bagus ya. Nah, Ustaz Rian. Ya. Ni hao. Oke. Sekarang yang kedua, perhatikan. Ni hao ma. Yuk, ulangi. Ni hao ma. Ulangi. Ni hao. Hao ma. Oke. Ustaz Zainal, ulangi. Ni hao ma. Oke. Ustaz Zaira. Ni hao ma. Nah, ini sekarang udah datang nih. Ini Mas mana Safrian. Ya. Nah, ini dokter bahasa Inggris ini, beliau ini. Ni hao ma. Iya. Mas Rian? Ya. Halo Bapak. Pak Oke. Didi. Lah ini Mas Rian ini ya. Mas Rian yang Safrianto. membawa acara. Ini Mas Safrianto ini panggilannya Mas Rian, Mas. Sama. Nah, kita bilang Mas Safrianto ya. Ini dokter bahasa Inggris ini. Ya. Nah, ini lulusan dari Australia ini, beliau ini. Nah, siap. Ya. Salam kenal Mas Rian. Oke. Siap. Alhamdulillah ini. Doa sudah Mas. Tenang saja Mas Safrianto. Pak nih Bapak Oke. baru gabung. Ni hao ma. Ya, oke. Ya, Huang Kuan Lin ya. Nah, selamat datang, selamat bergabung. Huang Kuan Lin ya. Kuan Ah. Ini Oke, kita anukan ya. Kita bahas, kita barengkan dulu ya. Oke. Ni hao. Ni hao ma. Ni hao ma. Oke, Ustaz Zainal. Ni hao ma. Oke. Bu Ira. Ni hao ma. Oke, Bu Misti. Ni hao ma. Mr. Safrianto. Ni hao ma. Oke, jawabannya wo hen hao. Wo hen hao. Hen hao. Ya. Wo hen hao. Kalau ada pertanyaan, ni hao ma jawabannya wo hen hao. Wo hen hao. Hao. Ni hao. Hao. Oke, wo hen. Wo hen Oke, hao. baik ya. Hao. Ya, jawabannya oke. Sekarang Bu Ira, saya tanya. Ni hao. Wo hen hao. Bukan Bu, pertama kali tadi ni hao, jawabannya ni hao. Kalau saya tanya ni hao ma, jawabannya wo hen hao. Oke, Bu Ira, ulang lagi Bu Ira ya. Ya. Ni hao. Ni hao, Bu. Ni hao. Oh, Bu Ira masih ini. Oke, baik. Bu Misti. Bu Ya. Misti. Siap. Ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Wo hen hao. Oke, bagus. Mas Rian. Ya. Ni hao. Ni hao. Wohan Oke. hao. Oke, ya, Mas Safrianto sama Mas Rian ya. Ya. Biarkan nih, Mas Rian dulu, pembawa acara. Oke. Ni hao. Wohan hao. Dengerin. Ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Wohan hao. Oke. Mas Safrianto. Ni hao. Ni hao.
你好吗？我很好。Mantap. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Siano belum bangun nih Salsabila nih. Oke. Kita mau satu kali lagi ya. Satu kali lagi nanti selesai di sini. Oke. Ni jiao. Ni jiao. 什么名字？你叫 Ulangi ya. 什么名字？ 名字 Ulangi bareng-bareng ya. 你叫什么名字？你叫什么名字？ Ya. 你叫什么名字？ Ulangi. Semua bareng. 你叫什么名字？ Oke. 你你叫什么名字？你叫名什字。么？你叫什么名字？ 名字. Oke. Bu Ira coba nih ya. Kita lihat. Ayo Bu Ira. 你好什么名字？你叫ya. 你叫什么名字？名字？名字。你叫什么名字？你叫什么名字？ Ya, 你叫什么名字? Oke, Mr. Safrianto, 你叫什么名字？你叫什么名字？ Oke, Ustaz Zainal, 你叫什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？ Oke, 很好, bagus. Ini direkam nggak? Direkam. Tenang aja. Oke. Pak Ustadz 10 menit lagi ya. Oke, siap. Oke, Bu Misti. 呀，你叫什么名字？ Oke, jawabannya perhatikan. 我叫 Safrianto. 我叫 Safrianto. Jadi siapa nama kamu? 你叫什么名字? Jawabannya 我叫 Safrianto. 我叫 Zainal. Ya, gitu ya. Oke, sekarang 我 kita 叫 Mistia。 Mistia. Oke, Ira ya, Bu Ira. Yuk. 你叫什么名字？ Didengerin dulu, didengerin Bu. 你叫什么名字？ 我叫 Ira. Sekarang Mr. Safrianto. 你叫什么名字？ 我叫 Safrianto. Oke. Mr. Zainal. 你叫什么名字？ 名字apa tadi? 我叫 Zainal. Iya, 我叫 Zainal. Oke. Misty. 你叫什么名字？我叫 Mistia。 Oke, 你好。你好。Bukan Bu Misty dulu ya, Bu Misty yang satu ya. 你好。你好。你好吗？我很好。你叫什么名字？我叫 Mistia。 Oke, Bu Ira. 你好。你好吗？我很好。 Oke, 你叫什么名字？ 我叫 Ira。 很好，bagus sekali Bu Ira. Oke, Mr. Safrianto, 你好。你好。你好吗？我很好。你叫什么名字？我叫 Safrianto. 很好，很谢谢好。你，很好。 Mr. Zainal, 你好。你好。你好吗？我很好。
OK，你叫什么名字？ Saya jauh 我叫我 Zainal. 叫 Wo jiao 我叫 Zainal. Zainal， 叫我叫 Wo jiao Zainal. Zainal。OK， OK， 很好啊，Mr. Ningsih， 你好，你好，你好吗？我很好，你叫什么名字我叫 Mistia。 ？OK， pembawa acara， 你好， 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 ulangi lagi， 你好。你好， OK， 你好吗我很好， ？OK， 你叫什么名字？我叫利安啊， Nah, Lian, oke. Nah, begitu ya Pak, sangat mudah sekali kan? Waduh, nah, insya Allah nanti bahasa Mandarin ini bahasa yang di luar, di luar bahasa-bahasa yang lain ya. Karena bahasa Mandarin ini sangat mudah dan tidak mengalami deklinasi atau infleksi ya. siap Ustaz. Perubahan-perubahan kata nggak ada nih, sangat simpel sekali ya. Baik, Pak Ustaz. Apalagi nanti insya Allah kita ada Mr. Safrianto ini ya, Master of Linguistic and History of Australia and British ya. British history. Oke. Semoga kita ketemu lah ya di setiap hari Kamis ya. Nah, di setiap hari Kamis. Nah, semoga untuk ini aja kita sambil berzikir-zikir lah untuk menyebut-nyebut nama Allah dengan mempelajari bahasa Mandarin yang insya Allah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Dan Dani tahu nih siapa Mas Baru Mas gabung Rian. kayaknya, baru gabung. Selamat bergabung Mas. Oke. Ya, udah di penghujung acara kita. Mas Dani ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, insyaallah semuanya bermanfaat. Insyaallah Yang ada rekaman Amin. juga. ini Amin. semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita dimudahkan ya, ibadah kita dimudahkan Amin. ya. Ke masjid kita dimudahkan insyaallah. Rezeki kita dimudahkan ya, anak kita Amin. diberikan iman dan kesehatan semoga ya. Ya. Insyaallah Amin. kita ketemu minggu depan ya. Ya. Saya ke Sing Cicien ya, ketemu minggu depan. Oke. Sisi nih Stay Ustaz. tuned. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sisi Oke. nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Mas wabarakatuh. Mas Rianto. Oh, Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, baik Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih sekali lagi Waalaikumsalam. Terima kepada kasih Ustaz semua. Didik. Untuk kasih, yang Pak. informasi menginginkan barangkali ada yang ingin nanti kursus privat sama Ustadz Didik Setiawan, bisa menghubungi saya di grup ya, di WhatsApp grup, atau akses di bahasacourse.com gitu ya. Barangkali nanti ada yang mau privat tapi bisa online atau bisa datang. Kalau datang kita di lokasinya di Bintaro. Baik, terima kasih semuanya. Tolong nanti di subscribe ya. Tolong teman-teman untuk datangi, di-sharekan, di-subscribe terus biar subscribe-nya semakin banyak insyaallah. Siap. Ya. Channel YouTube kita ya di Sang Jiwa Bahasa Course. Ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Kami undur diri. Sia-sia nih. Assalamualaikum warahmatullahi Sia-sia nih. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.